Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngalam Tekno. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakalan upgrade VGA gratis ya, ataupun meningkatkan performa dari VGA bahan prosesor, yaitu bawaan dari si Ryzen 5 5600K. Nah, ini bisa kalian terapkan ataupun kalian coba di prosesor kalian ya, yang G series tentunya, kayak Athlon 3000K, Ryzen 3000K, dan sebagainya. Pokoknya yang ada APU-nya dan support untuk RAM di 366 ya, di 3200 ke atas. Nah, berikut adalah part yang saya gunakan ya pada pengetesan kali ini. Yang pertama untuk prosesornya pastinya pakai Ryzen 5 5600K yang sudah dilengkapi dengan VGA Fun prosesor yaitu Vega 7 Graphics. Nah, untuk motherboardnya di sini saya pakai B450M Steel Legend seperti ini, ASRock ya, yang baru saya dapat beberapa waktu yang lalu. Kemudian untuk storage saya pakai NVMe Kaizen seperti ini kapasitas 512 GB. Nah, kalian kalau ada yang tanya, "Bang, Kaizen tuh, awet nggak sih?" Nah, menurut saya sih awet-awet aja ya. Pokoknya kuncinya kalau part PC itu kalian pakai pengaman listrik, karena, umur part itu tergantung dari listrik. Nah, jadi saya usahakan ataupun saya sarankan untuk kalian yang pengen PC-nya awet itu pakai Stavol seperti ini. Nggak harus merek ini ya, bisa beli merek yang lain kayak Matsunaga ataupun Matsuviva. Yang penting pakai servo motor yang ada servo motornya, jadi yang fungsinya itu bisa menstabilkan listrik. Nah itu, jadi kalian bakalan lebih awet daripada kalian tanpa pakai Stavol ya, mungkin cuman bertahan 1 bulan, seminggu bahkan, atau beberapa hari aja, karena listriknya nggak stabil. Oke, kemudian untuk RAM-nya di sini pakai Panther, bukan Panther, Apache Knox ya, maaf. Saya keinget Panther Apache terus. Apache Knox seperti ini. Apache Knox ini kecepatannya di 3200 MHz, cuman karena settingan defaultnya dia masih jalan di 2666 MHz. Ini 2 kali 8 GB ya, jadi 16 GB totalnya. Oke, seperti ini. Pada pengujian ini saya bakalan ngetes untuk pakai Cinebench R15 juga untuk pengujian GPU-nya. Yang pertama untuk cek spesifikasi dulu. Jadi seperti ini, Ryzen 5 5600G, RAM-nya 16 GB. Oke ya, seperti ini. Kelihatan ya. Nah, tadi udah sempat saya tes pakai Cinebench R15 dengan settingan default. Untuk GPU bawaannya seperti ini ya. GPU bawaannya itu hanya mendapatkan 70,45 fps. Ini dengan settingan nggak di SMP ya, untuk RAM-nya nggak saya SMP, jadi jalan di 2666 MHz, itu hanya dapat 70 fps, 70,5 fps. Ya bisa dibilang lumayan. Nah, ketika saya SMP nih, untuk RAM-nya hanya saya SMP loh ya, saya nggak main overclock proses dan juga GPU, core-nya ataupun kecepatan dari GPU-nya. Jadi saya setting di RAM-nya di 3600 MHz dengan CL18 ya. 18, 18, 18, 42. Nah, dengan settingan seperti ini, itu performanya jauh banget loh. Ini ya, bakal saya tes nih pakai Cinebench N15. Itu performanya nambahnya oke banget. Jadi nggak main-main. Dari 70 fps, itu bisa dapat berapa nih kira-kira? Nambah 10, 20? Enggak ya. Langsung aja kita tes. Maaf agak silau. Nah, saya syuting dari atas saja biar nggak silau. Nih ya. Nih saya tes PC-nya juga biar nggak dibilang settingan ya. Nah, seperti ini. Saya ulangi lagi, ini hanya saya XMP RAM-nya, jadi saya nggak OC prosesor dan nggak OC GPU-nya. Jadi ini hanya XMP RAM aja, karena eh, GPU ataupun VGA bahan prosesor itu tergantung dari RAM-nya. Kalau RAM-nya kenceng ya pastinya si grafiknya bakalan meningkat juga. Gitu ya, gampangannya pas saya main Dota nih, main Dota di Ryzen 5 5600G tanpa OC ya, ataupun tanpa XMP, itu saya hanya dapat bisa main enak itu di resolusi 1080p, tapi grafiknya saya kurangi semua. Nah, pas saya setting SMP ini itu bisa main Full HD 1080p, rata kanan semua, itu lancar banget. Nah, dapatnya itu 137,35 fps. Waduh, mantep banget ya.
Jadi jauh banget, jauh pol, jadi sangat sangat, apa ya, ibarat bumi dan langit bisa dibilang begitu ya. Nah, jadi seperti ini, dari 70 fps 70 fps ini grafiknya OpenGL nih, dari 70 fps langsung naik ke 137 fps. Nah, ini benar-benar kencang banget ya. Kerasa banget pas saya coba main Dota itu lancar banget, enak banget. Nah, jadi ini terbukti ya kalau XMP itu bisa meningkatkan GPU dari, apa namanya sih, bawaan prosesornya. Jadi nggak harus motherboard-nya support overclock. Jadi kalau kalian pakai 320M ataupun A520 nih yang nggak support overclock, tapi masih bisa XMP RAM-nya. Nah, itu kalian jadikan ke 3600. Nah, itu bakalan kencang banget, bisa menaikkan performanya seperti ini. Dari 70 fps ke 137 fps. Nah, ini jauh banget tuh ya untuk performanya. Tapi kalau kalian hanya pakai 266 MHz ataupun kecepatan RAM-nya default, itu kalian hanya dapat segini. Kalau 3600 dapatnya segini. Karena bandwidth-nya itu anu ya, apa namanya, nambahnya jauh banget. Jadi pas saya pakai GPU Z, kalau settingan default itu kalian ininya bandwidth-nya nih ya, bandwidth kecepatan dari grafiknya ini hanya 17 GB per second. Yang ini nih. Nah, ketika saya SMP ke 3600 MHz itu jadi 28,8 giga. Jadi jauh banget ya, bisa dibilang sangat lumayan loh untuk performanya. Jadi worth it banget lah kalau kalian nih pakai Ryzen 5 5600G, budget tipis tapi motherboard-nya udah bisa di SMP, kalian SMP aja ya, nggak perlu di overclock semua, cukup di SMP udah menaikkan performa 2 kali lipat ya, bisa dibilang 2 kali lipat dari si, apa namanya, bawaan prosesornya. Jadi kalian nggak perlu nih upgrade VGA, cukup di SMP ininya udah kenceng. Ya, oke lah. Ya, gitu aja untuk pengujian ataupun SMP kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Nah, kalau kalian bermain dengan PC rakitan seperti ini, kalian langsung aja mampir di Lapak Coffee atau Tokopedia di Dodolan Alam. Nah, di sana kalian bisa pilih PC rakitan sesuai dengan budget kalian. Belanja murah, kena, dan insya Allah barokah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.